Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kami akan mempraktekkan cara jual beli dengan ajaran Islam. Sebelum mempraktikkan, perkenalkan dulu saya, yaitu penjual. Perkenalkan saya Muhammad Syaki sebagai pemilik. Dan saya Ahmad Utami Sentensia sebagai pemateri, dan yang di belakang kamera Muhammad Adi Fairuz. Jadi bagian yang Bapak mau membeli motor ini atau tidak? Bisa dilihat dulu. Oh iya, silakan, ada di situ motornya. Motor apa ini Kak, mereknya? Ini motor Vario deh. Keluaran tahun berapa? Ini keluaran tahun 2020. Oh, berapa cc ini motor? 125. Bisa dilihat dulu. Bisa, silakan. Kotor ki warung bugi. Banyak juga lecet. Berapa kita lepas kayak gini? Dan 25 juta deh. Kurang itu 18. Bisa juga ditawar deh. 18. Lebih bisa itu deh. 18 bukan kotor ki. 20 lah. Guys, ke 20. 18 semua. Ayo Pak, ini 18 di. Bisa dites dulu. Tapi kasar ki suara mesinnya. Iya, silakan. Bagus gini nih suara mesinnya. Halus ki. Anda berminat dengan motor yang saya tawarkan? 18 biliar Pak. Di. Metode pembayaran yang bisa lewat apa? Ada dua Pak, ada scan dan ada juga cash. Bisa lewat scan. Ya bisa, silakan Pak, ada di sini. Oke, kita masuk Pak. Ini Pak, ini surat-suratnya juga Pak, nanti motornya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Rukun jual beli yang pertama, penjual dan pembeli syaratnya harus berakal sehat atas kehendak sendiri, tidak pemboros dan telah balik. Barang yang dijual belikan ada lima syarat. Yang pertama, suci dari najis, ada manfaatnya, barang dapat diserah terimakan, barang yang dijual milik penjual, barang itu diketahui oleh kedua belah pihak dalam hal zatnya, bentuknya, ukuran dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi penipuan. Syarat sah jual beli. Syarat sah penjual dan pembeli adalah balik, berakal sehat, tidak pemboros, suka sama suka atau saling rela. Yang kedua, syarat sah barang yang diperjualbelikan. Barang itu suci, barang itu bermanfaat, barang itu milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang lain. Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh penjual maupun pembeli. Barang itu dapat diketahui kedua belah pihak. Itulah tadi hasil praktek dari kelompok. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.